khotbah tentang Natal. Karena biasa khotbah Natal adalah tentang raja yang lahir. Tetapi ini raja yang datang. Your king has come. Today is Palm Sunday. Saudara sadar? Kita mungkin kurang ngomong tentang Minggu Palem ya saudara ya. Minggu Palem hari ini berapa ribu tahun yang lalu Yesus masuk ke Yerusalem dan orang-orang menyambut Yesus dengan daun palem ya, Hosana ya saudara. Dan itu yang akan kita belajar hari ini saudara. Dan 5 hari sejak hari ini di Yerusalem Yesus akan dibunuh, disalibkan, dan hari Minggu depan dia bangkit. Ya, ada harapan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita akan baca dari Matius 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." 6. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Amin. Ya, jadi saudara, pada hari Minggu itu Yesus masuk ke, kalau ada fotonya, kira-kira saudara punya bayangan, the next page after ya, itu ada panah besar saudara ya. Dari sana itu bukit Zaitun. Yesus turun, kan dikatakan dari Betfage dia turun untuk menuju kepada Yerusalem. Jadi dia turun dari situ saudara ya. Sebelum mereka masuk, lagi sedang ada di Bukit Zaitun, Yesus suruh 2 orang muridnya untuk masuk ke Yerusalem untuk ngambil keledai. Ini unik saudara. Karena apa? Yesus selama pelayanannya, dia selalu jalan kaki. Ya. Dia banyak habiskan waktu dengan berjalan kaki. Hanya di sini yang diceritakan dia nyuruh muridnya. Kenapa dia nggak masuk aja ambil sendiri keledainya? Kenapa dia harus nunggu di Bukit Zaitun dan suruh muridnya bawa keledainya untuk dia tunggangi? Ini unik sekali saudara. Ya, nanti kita akan tahu sama-sama. Yerusalem pada saat itu akan masuk ke dalam musim Paskah. Jadi orang-orang Yahudi yang tersebar di sekeliling Yerusalem, di beberapa negara yang lain, mereka pada datang untuk merayakan Paskah. Jadi rame pada saat itu. Ya, mungkin bisa ribuan, bahkan ada yang bilang jutaan, saya tidak tahu apakah bisa muat di dalam kota Yerusalem, ya, saudara. Tetapi pada saat itu Yesus masuk
dalam suasana Paskah. Saudara tahu Paskah? Pada waktu Paskah itu mereka mempersembahkan korban sembelihan. Dan Yesus disebut sebagai anak domba. Dia bawa dirinya. Dan pada minggu itu dia akan mati, dipersembahkan menjadi korban tebusan bagi dosa umat manusia. Ya, biasanya Yesus kalau melakukan mujizat, menyembuhkan orang buta, contohnya, dia selalu bilang seperti ini. Jangan cerita siapa-siapa. Betul? Dalam beberapa cerita dia selalu berkata, jangan cerita siapa-siapa. Tetapi kali ini menarik. Dia masuk dengan banyak orang di belakangnya karena dia baru melewati kota Yeriko dan Betania, membangkitkan Lazarus, ketemu dengan Bartimeus, menyembuhkan mata Bartimeus yang buta. Dan banyak orang ngikutin dia karena dia barusan melakukan mujizat. Apalagi mujizat Lazarus bangkit. Jadi banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan dia masuk ke kota Yerusalem. Biasanya jangan ngomong siapa-siapa. Hari itu something is different. Sesuatu yang berbeda. Dia datang dengan banyak rombongan ya saudara. Dan orang mengeluh-elukan dia. Ya, Yesus masuk sebagai seorang raja. Karena ini menggenapi nubuatan yang disampaikan, pesan yang disampaikan malaikat kepada Maria. Lukas 1 ayat 32-33 dikatakan seperti ini. Saudara catat aja, gak usah saudara buka. Ia akan menjadi besar. Ini yang malaikat anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja. Ya, sudah dinubuatkan. Dari cerita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa belajar tentang rencana Allah. Kita bisa belajar tentang pikiran Allah. Apa yang Allah rencanakan bagi kita, bagi dunia ini melalui Yesus. Yang pertama, Yesus adalah raja yang berdaulat. Ya, raja yang berdaulat. Ayat 1-5 saya nggak tulis lagi karena pasti banyak. Ya, raja yang berdaulat. Tadi sih kita sudah baca di atas. Sakaria 9 ayat 9 itu adalah nubuatan yang ditulis ulang oleh ayat yang tadi sudah kita baca, Matius 21. Di ayat 5 tadi dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Itu adalah nubuatan dari Nabi Sakaria 500 tahun sebelumnya. Sakaria sudah tulis, ya, seorang raja akan masuk Yerusalem, putri Sion adalah Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, dia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Benar saudara ya? Dia masuk naik seekor keledai beban yang muda. 500 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dan every single detail digenapi. Nah, sekarang saya mau ajak saudara sedikit masuk lebih dalam. Apa artinya berdaulat? Kan kita suka nyanyi berdaulat penuh, itu ya lagunya Syahri Simorangkir. Ya, apa artinya berdaulat? Nomor 1, dia sudah ada sebelum semuanya ada. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saudara percaya? Amin. Kalau kita percaya dia berdaulat, kita harus percaya bahwa sebelum kita ada, bahkan sebelum bumi dan dunia diperanakkan, dia sudah ada. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang kedua, dia menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia ciptakan segala sesuatu. Saudara percaya?
Amin. Dia yang ciptakan. Kalau kita lihat lukisan yang indah, atau kita lihat karya seni yang indah yang lain, saudara, kita tahu ada yang menciptakan. Kalau anak kita udah gede, pinter, hebat, terkenal, kaya, kita tahu ini ada bapak ibunya. Betul ya saudara? Enggak tiba-tiba pluk, tiba-tiba gede gitu ya, langsung hebat, langsung terkenal. Enggak ada. Semua itu pasti ada asal usulnya. Begitu juga dengan dunia ini. Kalau kita bisa melihat rainbow in the sky, kita bisa melihat pergi ke banyak negara dan menikmati keindahan negara-negara tersebut. Siapa yang ciptakan semua itu? We know ada Allah yang menciptakan. Amin. Dia menciptakan segala sesuatu. Yang ketiga, dia menopang segala sesuatu. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dia topang. Ada yang namanya saving grace. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi juga tidak berhenti di situ. Ada yang namanya sustaining grace. Kita bisa ada sampai hari ini karena ada yang menopang. Firman yang saudara dan saya dengar setiap hari itu menopang hidup kita. Don't take it for granted. Jangan pikir karena kita hebat, kita ngerti, kita tahu ayat, kita melakukan firman berarti kita nih hebat. No. Ada sustaining grace yang menopang kita. Dia menopang segala sesuatu. Kenapa bintang di langit tidak tabrakan? Padahal nggak ada apa namanya, talinya, ya, nggak ada yang jagain. Kita nggak ada lihat itu. Mereka bisa tabrakan. Bulan dan bintang mau pindah tempat. Nggak ada, saudara. Air nggak mau dibatasin, air laut dia maunya sendiri, ya. Nggak ada itu ceritanya. Langit nggak mau di atas, dia mau di bawah. Ada ceritanya, saudara. Siapa yang topang segala sesuatu? Siapa? Kalau kita pikirkan seperti itu, kita akan lihat, wah, untung langit nggak runtuh. Kalau durian runtuh sering, ya. Kalau langit runtuh itu kayaknya nggak mungkin karena dia yang menopang. Tangannya, sebab Tuhan tangannya. Kelihatannya jatuh, tapi nggak sampai tergeletak. Karena apa? Tangan Tuhan nopang. Amin. Dia di atas segala sesuatu. Tadi kita sudah banyak nyanyi. Dia di atas segala sesuatu. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ada firman Tuhan berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan selalu berhasil melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia di atas segala sesuatu. Saudara percaya? Percaya. Berarti di dalam hidup saudara, dia berdaulat penuh. Dia mengetahui segala sesuatu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Selidiki aku, ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dia omniscient, dia tahu segala sesuatu. Amin. Dia pegang kendali atas segala sesuatu. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun menurun. Saudara percaya?
Dia pegang kendali kehidupan saudara. Firman Tuhan katakan rambut di kepala aja dia hitung, dia tahu berapa yang jatuh. He is into detail. Allah berdaulat, artinya dia tidak tertandingi dalam kemuliaannya, dia tidak terbatas di dalam kuasa dan pengetahuannya, dan dia tidak dipengaruhi oleh apapun di luar dirinya. Kalau kita saat ini sedang ada dalam masa-masa yang tidak menentu, saya selalu berkata kepada diri saya, ekonomi mungkin tidak menentu, tetapi saya hidup bukan di dalam ekonomi dunia, tetapi saya hidup dalam ekonomi kerajaan surga. Amin, karena Dia menopang setiap kita. Kalau seseorang yang kita kasihi mungkin sedang sakit terbaring, atau kita kehilangan orang yang kita kasihi, tetap percaya bahwa Allah pegang kendali. Amin saudara. Kalau mungkin saudara hidup sendiri, saudara nggak tahu mesti cerita ke siapa, tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali di dalam kehidupan saudara. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup saudara tanpa seizin Tuhan. Kalau saudara percaya akan hal itu, hidup keadaan bisa menerpa kita untuk mencelakakan kita, tetapi rencana Tuhan di dalam hidup kita tidak bisa digagalkan. Amin. Seperti contohnya Yesus, 500 tahun berselang saudara. Ya, hari itu tidak ada yang bisa gagalkan. Dia tahu keledai itu ada di sana. Tidak ada orang yang akan sentuh itu keledai, karena Yesus yang akan naik itu keledai. Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya, kalau ada yang tanya, this is what you need to say. Dia sudah tahu what to say, dan orang itu akan kasih. Tuhan akan kembalikan. He knows. 500 tahun dia tidak gagal. Kalau kita boro-boro 500 tahun, setahun aja, minggu lalu aja mungkin khotbah siapa udah lupa kali ya. Ya saudara, saya aja, kita aja pengkhotbah kadang-kadang ya, wah karena poin-poinnya begitu banyak kita juga lupa yang nomor 1 yang mana, yang nomor 2 yang mana saudara. 500 tahun dia tidak pernah lupa mengingkari janjinya. Tepat masuk Yerusalem, mengendarai seekor keledai muda. Keledainya ada di mana udah pasti. Apa yang mesti ngomong kepada pemilik keledai sudah diatur. Pemilik keledai akan memberikannya apa itu semua kebetulan. Mungkin kita berpikir, wah mungkin kebetulan. Ya, gak ada kebetulan bagi Tuhan. Dia sudah rancangkan masa depan yang penuh dengan. Saudara, kita mesti percaya itu. Mari kita lihat satu lagi contoh kedaulatan Tuhan tentang Palm Sunday. Dalam Daniel 9 ayat 25, ini Daniel dapat firman dari Allah tentang kedatangan Yesus. Masuknya Yesus ke dalam kota Yerusalem. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ya, dari saat firman itu keluar bahwa Yerusalem akan dibangun kembali. Kapan ini? Saudara tahu Nehemia? Ya, Nehemia satu kali menghadap raja. Kayaknya Nino pernah khotbah tentang Nehemia. Ya, mukanya muram. Kemudian Raja Artasasta tanya kepada dia, "Kenapa mukamu muram?" Dia sedih karena Yerusalem menjadi reruntuhan. Tembok Yerusalem sudah hancur.
Kemudian Raja Artasasta ini diberi hati oleh Tuhan belas kasihan. Kemudian dia perintahkan ini ya. Diperintahkan firman itu keluar untuk Nehemia pulang ke Yerusalem dan membangun kembali Yerusalem. Ya, ngikutin saya? Rada pusing sedikit nggak apa-apa, tapi pusing untuk firman Tuhan. Amin. Jadi pada saat Raja Artasasta mengeluarkan perintah, dari saat itu ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Masa itu artinya tahun. Ya. Jadi kalau 7 kali 7 tahun berapa? Pinter ya. Kalau 62 kali 7 tahun pakai kalkulator adalah 434. Saya tahu hidup saudara sudah susah, saya tolong dengan kalkulasinya, sudah saya catat ya. Jadi ada 49 tambah 434 tahun. Total berapa saudara? Ya, 483 tahun. Jadi dari Artasasta kasih perintah sampai Yesus masuk itu ada 483 tahun. Kalender Yahudi 1 tahun 360 hari. Bukan kalender biasa. Jadi total ada 173.880 hari. Setelah dikalkulasi, dihitung sama orang-orang pinter ya, kita nggak terlalu pinter ya, kita nyontek aja saudara. Ya setelah dihitung-hitung, benar 173.880 hari sesudah perintah itu keluar, Yesus masuk Yerusalem. Dan dikatakan di situ, seorang raja yang diurapi, seorang raja. Gak hebat saudara? Dia tahu, dia setia, dia menopang, dia berdaulat penuh di dalam hidup saudara dan saya. Masih mikir, oh kebetulan, oh masa sih? Berapa banyak lagi yang harus kita minta bukti dari Tuhan bahwa dia berdaulat penuh di dalam hidup kita. Amin saudara. Kalau kita perhatikan bayi ini menakjubkan ya. Ini kita belajar kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Pertemuan sel sperma dan sel telur terjadi di dalam rahim seorang wanita, kemudian berkembang. Ada bulan-bulan tertentu mulai keluar indranya, telinga, hidung, mulut terbentuk. Itu yang bentuk siapa saudara? Mamanya? Papanya? Siapa saudara? Kita nggak lihat loh. Kita cuman makan aja untuk kasih nutrisi. Tapi yang membuat pertumbuhan satu demi satu organ-organ tubuh di dalam tubuh bayi dan organ-organ tangan semua yang di luar tubuh bayi itu secara natural terjadi. Kalau bukan kedaulatan Tuhan, siapa yang bisa bikin? Manusia sampai hari ini nggak bisa cloning, saudara. Ya, AI yang hebat sekalipun nggak akan bisa. Dan itulah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Yang pertama, dia raja yang berdaulat dan hidup saudara ada di dalam tangan Yesus. Yang kedua, dia adalah raja yang rendah hati. Kita sudah sering kali bicara tentang kerendahan hati ya. Yesus naik keledai. Pada zaman itu keledai itu adalah alat angkut, either angkut barang atau angkut manusia. Kalau zaman sekarang, zaman now, istilah modernnya itu Gojek atau Grab atau Uber. Ya, apalagi di sini ya, Didi atau Amazon. Ya, delivery. Itu zaman sekarang. Kalau dulu pakai keledai, saudara, nggak pakai bensin, nggak perlu mobil listrik zaman dulu, ya. Oleh karena itu, Yesus pakai keledai zaman itu, ya. Dan itu adalah bukan kendaraan yang mewah, bahkan Yesus pinjam. Keledai aja dia pinjam, tempat lahir aja dia pinjam,
Tempat lahir Yesus di mana, saudara? Rumah sakit Prince of Wales Hospital yang private? Enggak. Dia pinjemnya di mana? Sebuah kandang. Dia matinya di mana? Pinjem juga. Suka minjem ya Yesus, saudara. Bukan karena dia nggak mampu loh, saudara. Perhatikan, bukan karena dia Allah. Dia mampu lakukan segala sesuatu. Tetapi pesan yang ingin Yesus sampaikan adalah hal yang ingin diajarkan kepada kita, kerendahan hati. Ya, keledai bisa dipakai oleh seorang raja, ya, pada masa damai. Pada masa perang, seorang raja akan pakai kuda, karena kuda larinya kencang. Kalau keledai kan enggak, ya. Kalau masa perang dia naik kuda untuk menunjukkan kehebatannya, kekuatan dari kerajaan itu, dari identitas seorang raja. Tapi pada masa damai, seorang raja bisa memakai keledai, lebih apa? Relax, ya, nggak usah kuduk, nggak usah gitu. Relax, jalannya keledai kan begitu, saudara ya, lebih relax. Jadi kalau mobil cc-nya kecil, ya, nggak hybrid, cc-nya masih yang kecil, ya. Nah, pesan apa yang dibawa oleh Yesus naik keledai? Yesus datang membawa damai, bukan perang. Yesus datang membawa pengharapan, bukan tekanan. Kalau kita merasa tertekan hari-hari ini, ya, berarti saya percaya itu bukan dari Tuhan. Kita izinkan tekanan itu menindih hidup kita. Kita buka hati dan pikiran kita, silakan datang, oh tekanan. Ya, tetapi Tuhan datang tidak pernah membawa tekanan. Dia datang membawa pembebasan, bukan tuduhan. Mengapa Yesus pakai cara ini untuk mengajarkan suatu kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena, catat baik-baik, ini sering kita dengar tapi sering kali kita juga lupa. Kerendahan hati itu menjaga kita dari kehancuran. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, tetapi tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kesombongan, pemberontakan menghasilkan penindasan dan pembuangan. Kalau saudara belajar baca kisahnya bangsa Israel dari perjanjian lama, ya, mereka udah ditolong Tuhan, hidup udah happy, seneng hidupnya. Setelah seneng apa biasanya? LUPA, lupa sama Tuhan. Wah, mau-maunya sendiri, ya, kawin campur dengan bangsa yang tidak kenal Tuhan, lupakan Tuhan, sembah berhala. Setelah itu Tuhan hajar mereka. Caranya dengan apa? Yaitu bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah itu akan menjajah mereka. Wah, nangis lagi kepada Tuhan, tolong kami Tuhan. Tuhan bebaskan lagi, kasih kemenangan. Setelah itu LUPA, lupa. Itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru terjadi berapa ribu tahun, saudara. Lupa terus. Ya, jadi demensia itu bukan cuma hari ini. Dari dulu juga ada. Pikun dari dulu juga ada. Itu satu bangsa semua seperti itu. Dan manusia itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau udah hidupnya enak, nyaman, lupa. Dan mereka merasa, wah, nggak perlu Tuhan. Wah, saya bisa. Dan kerendahan hati itu jaga Israel sebetulnya, dan jaga saudara dan saya, supaya kita itu tidak mengalami kehancuran. Kira-kira mengerti sampai di sini? Kalau kita rendah hati, kita bergantung sama Tuhan dan kita berkata, Tuhan, aku gak bisa loh hidup kalau bukan karena Engkau, bukan di dalam Engkau, kalau bukan firman-Mu yang menuntun menjadi pelita dan terang bagi jalanku, gelap. Aku akan tabrak sana, tabrak sini. Aku harus pegang firman-Mu Tuhan. Kalau itu jadi bagian dalam hidup kita, itu akan jaga kita dari kehancuran. Tapi kalau kita belajar dari bangsa Israel, wah, kalau udah enak, sombong. Kalau sudah enak, berontak.
Sombong sama berontak itu saudara kembar. Kalau sudah berontak, maunya sendiri, artinya sombong, gak perlu Tuhan. Dikasih tahu nggak mau, diajar firman Tuhan tahu, merasa sudah tahu, dan kemudian berontak, mau jalannya sendiri. Itu Israel, Bapak Ibu Saudara sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi itu Yesus sedang mengajarkan, Allah sedang kasih pesan kepada bangsa Israel bahwa definisi raja itu bukan definisi raja dunia. Definisi raja dalam kerajaan surga itu beda dengan definisi raja dalam kerajaan dunia. Dan Yesus datang bukan untuk menyesuaikan diri dengan dunia. Sekali lagi, saya ulangi supaya masuk. Yesus datang bukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dunia. Dia punya identitasnya, dia punya cara hidupnya sendiri ya saudara. Sebaliknya dia datang untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Sekali lagi, kalau kita ikut Yesus, sudah berapa minggu ya kita dengarkan tentang mengikut Yesus. Kalau kita mengikut Yesus, ada a set of standard yang beda dengan dunia ini. Kita hidup dengan cara yang berbeda. Cara berpikir kita harus berbeda. Perkataan yang kita pilih harus berbeda. Sikap hati kita harus berbeda. Karena Yesus datang, dia tidak menyesuaikan diri dengan cara dunia. Dan kita, kalau kita berkata kita ikut Yesus, kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan cara dunia. We live in a different level. Susah memang, karena menyesuaikan diri itu kan nggak mudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau dunia berkata raja harus jadi kuat dengan cara menguasai, Yesus menunjukkan raja berkuasa dengan memberi diri. Coba kalau ada suami istrinya di sini noleh, katakan memberi diri. Jangan sampai melotot ya saudara ya. Memberi diri sayang gitu sama senyum. Kalau sambil melotot, nah itu belum memberi diri. Dunia berkata raja dimuliakan dengan meninggikan diri. Yesus menunjukkan raja dimuliakan melalui merendahkan diri. Dunia berkata raja mengambil nyawa, Yesus menunjukkan raja memberi nyawa. Wah, itu jauh berbeda ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus datang bukan mencari dunia. Dengarkan baik-baik. Yesus datang bukan mencari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau dia datang untuk cari dunia dan apa yang ada di dalamnya, dia tidak akan lahir di kandang domba. Dia tidak cari 12 murid. Dia akan cari tentara. Dia akan hidup di istana raja. Dia akan menjadi raja selama-lamanya. Betul Bapak Ibu? Yesus datang tidak cari dunia. Yesus datang untuk mencari manusia, saudara dan saya. Manusia yang berdosa, bukan manusia yang merasa hidupnya benar. Karena firman Tuhan katakan, aku tidak mencari orang benar, tapi orang yang berdosa. Dia datang mencari manusia dan menghadirkan kerajaan Allah. Sedihnya, sayangnya, banyak orang mengikut Yesus, mencari Yesus ya, untuk mendapatkan dunia. Mereka pakai Yesus untuk mendapatkan dunia dan segala isinya. Datang ke gereja. Wah, kalau aku datang ke gereja pasti dilewatkan dari semua malapetaka. Kalau aku memberi, wah pasti akan 5, 10, 100 kali lipat akan kembali. Ya, aku akan diberkati, aku gak akan sakit karena aku datang ke gereja melayani Tuhan. Lah itu kan namanya mengikut Yesus, tapi untuk kepentingan pribadi. Seperti Pastor Nino ngikut ambulans ya, kayaknya pernah ya. Kita semua mungkin juga pernah ikut ambulans, bukan mau nyelamatin orang ke emergency, bukan bantu paramediknya untuk kita ikut ambulans karena kosong nih jalan nih ya, supaya cepat sampai ke tujuan. Kita di belakangnya ambulans ya. Saudara masih ingat tentang hal itu? Lalu bagaimana respon yang benar saudara?
Mari, sekali lagi Yesus masuk ke Yerusalem. Dia ingin kasih tahu kepada kita, mari punya hati seperti hati Yesus. Datang, dia mengasihi, dia melakukan mujizat, bukannya orang sayang sama dia. Disalah mengerti, mau dilempar batu, ya saudara, itu akan kita pelajari nanti. Salah satu tanda kita mengikut Yesus adalah memiliki kerendahan hati. Kita bisa balas, bisa. Saudara bisa balas orang yang jahat sama saudara? Bisa. Tapi kalau kita mau belajar rendah hati, kita harus memilih untuk memberkati. Firman Tuhan katakan, doakan musuhmu, berkati mereka yang menganiaya kamu. Kita bisa melawan otoritas, bisa. Kita bisa lawan suami, karena firman Tuhan katakan istri tunduklah kepada suami. Ya, kita bisa, para istri bisa melawan. Tetapi kita mau memilih untuk tunduk. Amin, saudara. Kita bisa menang dalam perbantahan. Ya, mau makan di mana? Ada cerita suami istri biasa ya, guyonan saudara ya di sosial media. Pak mau makan apa? Sate. Sate lagi. Kemarin udah sate lah. Kamu nanya, yang nanya. Ya aku bilang dong sate. Ya tapi sate terus. Ya udah bakso. Ya 2 hari lalu baru bakso. Masa bakso lagi? Lah kamu nih gimana sih? Katanya suruh milih. Gue milih nggak boleh. Akhirnya apa? Si suami bilang, ya sudah terserah kamu. Ya kamu nih memang tidak bisa membuat keputusan. Ya udah disuruh milih, sudah suruh ngambil keputusan, masih suruh si istri yang ngambil keputusan. Nah kan saudara serba salah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perbantahan seringkali ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah. Betul? Kalau ada yang menang dan ada yang kalah, endingnya apa? Musuh. Kalau musuh itu kan selalu ada yang menang, ada yang kalah. Betul? Betul enggak? Betul. Artinya apa? Ya udah, siapa yang paling kuat, siapa yang suaranya paling kenceng, ya, siapa yang paling opinion, paling hebat, ya udah paling terus, tidak belajar yang namanya kerendahan hati. Kita lebih pengalaman, saya percaya banyak Bapak Ibu Saudara di sini yang lebih pengalaman. Sombong, kita hanya mau orang lihat yang baik. Kalau orang sudah lihat yang jeleknya dari kita, wah, it's disaster. Itu perang dunia ketiga, seperti Iran dan Amerika, saudara ya. Nggak bisa itu. Harus semuanya baik di dalam hidup saya. Di situ kita berlatih kerendahan hati. Yang terakhir, ketiga. Tadi raja yang apa? Berdaulat. 2. Rendah hati. Yang ketiga, raja yang disalah mengerti, udah dibaikin masih salah ngerti. Saudara pernah, saya ingat ceritanya Tante Yudit. Waktu tahun 1996, kakak saya kan sekolah di Australia. Ya, jadi mama itu udah connect ke Om Sam. Anak saya mau sekolah di Australia, di Hillsong, boleh nggak dibantu untuk bisa melayani di gereja eklesia? Oke, jadi si Tante Yudit sama si Eto ya, kalau nggak salah ceritanya, jemput di airport. Wah Tok, kita akan dapat pelayan, dia bisa main drum loh Tok. Cewek bisa main drum loh Tok. Ya, saudara tahu saya kan nggak punya saudara cewek. Semua 3 laki semua. Cewek, wah bisa main drum, hebat loh. Wah pasti ini cantik katanya. Mungkin kulitnya putih, karena mama saya Japanese half, jadi kulitnya putih. Wah udah main drum, cewek kulit putih. Wah dicari dong di airport ya, yang kulit putih. Cewek, jadi cowok kulit hitam nggak ada yang dilihat mungkin. Ya cari cowok cewek kulit putih. Satu kali Yosinya datang, nama saya Yosi. Wah itu pasti jantungnya udah mau copot saudara ya. Lah Yosi kok keriting, cowok kulitnya hitam. Saudara juga kalau ada dia di sini mungkin saudara nggak percaya itu saudara saya, karena kami bertiga masing-masing beda, mukanya sendiri-sendiri, negara masing-masing di produksinya saudara ya.
Ya, jadi ada yang bilang kalau saya ini ukurannya S, kalau Yosi M, karena lebih gendut dari saya. Kalau yang nomor 1 yang gede itu OMG. Dia produk Jepang asli, sumo, gede saudara. Jadi nggak ada yang percaya, apalagi Tante Yudit yang di pikirannya cewek, putih. Mungkin kalau cewek kulit putih mau disampingin sama Henry kali nanti one day. Itu tahun 96. Wah, ini buat anakku ini, buat Henry ini. Wah, ternyata kok lain dari yang dibayangkan. Wah, udah kecewa. Mungkin, saya nggak tahu. Ya, saudara. Seringkali kita itu punya salah pengertian. Bukan pasti. Seringkali kita punya salah pengertian. Ya, menariknya saudara, kenyataan yang sama di depan kita itu bisa dilihat dari kacamata yang berbeda. Suami istri seringkali punya beda pendapat, beda pengertian, ya. Nah, tentang Yesus ini, harapan mereka, orang Israel pada waktu itu, terutama orang Farisi, harapan mereka itu, mereka sedang menantikan seorang Mesias. Apa artinya Mesias? Mesias itu pemimpin yang kuat, pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, ya. Dan cara berpikir mereka di tengah-tengah masa seperti itu membentuk keadaan mereka, membentuk cara pikir mereka. Wah, kalau gua ini sekarang dijajah, gua butuh pemimpin yang hebat, pemimpin yang bisa hancurkan penjajahan Romawi. Bukannya seperti itu? Ya saudara, kayak kita lagi pemilu di sini voting, pasti kita punya pikiran akan gimana supaya keadaan kita jadi lebih baik. Dan di situ ada 4 kelompok orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ada di tempat itu. Yang pertama murid Yesus, mengikut Yesus, ya. Dikatakan di dalam cerita yang sama, tapi ditulis oleh Rasul Yohanes 12 ayat 16, nanti saudara baca di rumah. Mereka itu baru ngeh, para murid itu baru ngerti apa maksudnya Yesus masuk ke Yerusalem. Bayangin, udah ngikut loh saudara. Baru ngeh itu pada waktu Yesus dimuliakan, naik ke surga. Itu murid yang mengikuti dia selama 3 tahun. Saudara masih ingat cerita pada waktu Yesus berkata, aku akan masuk Yerusalem, aku akan dibunuh, disalibkan. Kemudian Petrus bilang apa? Enggak mungkin itu terjadi. Pada waktu Yesus bilang, aku akan dikhianati, akan diserahkan, Petrus berkata, kami akan menolong, kami akan ada di depanmu. Ternyata yang terjadi apa? Lari terbirit-birit. Ya saudara, itu cara berpikir mereka. Ada orang banyak yang bersama dengan Yesus yang tadi saya katakan, mereka ikut karena Yesus melakukan mujizat. Mereka ingin lihat apa lagi mujizat yang akan Yesus kerjakan. Wah, berbondong-bondong. Belum lagi orang yang ada di dalam Yerusalem. Mereka tanya, ada apa ini? Apa rombongan apa ini? Oh, ini Yesus, nabi yang dari Galilea. Ya saudara, banyak orang itu antisipasi, kepengen tahu Yesus ini seperti apa, saudara. Lah orang-orang ini bersorak, berteriak Hosana, Hosana, tetapi mereka nggak ngerti, nggak nangkep. Sehingga 5 hari kemudian, pada waktu Yesus sedang diadili, mereka bilang apa? Salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama, yang sudah melihat Yesus melakukan mujizat, orang yang sama yang berkata salibkan dia. Salah muridnya aja punya pengertian yang salah, apalagi saudara dan saya. Muridnya saja yang hidup bersama Yesus selama 3 tahun, melihat dengan mata kepala sendiri orang gila disembuhkan. Iblis legion masuk ke dalam 2000 babi. Itu di mata mereka, mereka lihat, wah, mereka masih enggak ngeh kalau Yesus itu datang, one day dia akan disalibkan. Itu enggak ngeh. Apalagi kita yang tidak hidup di zaman itu,
hidup di zaman modern. Kebayang maksud saya Bapak Ibu Saudara? Ya, mereka saja yang diutus untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan mereka melakukan mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, dan balik kepada Yesus bilang, kami menyembuhkan orang sakit, kami mengusir setan. Wah, luar biasa. Berkali-kali bilang bahwa dia akan mati dan akan dibangkitkan, enggak ngeh. Apalagi kita ngusir setan aja boro-boro. Nyembuhkan orang sakit aja baru kita mau pegang, kita yang ketepak sakitnya. Covid misalnya contoh ya, boro-boro. Pasti kita punya cara berpikir yang salah tentang Allah. Betul? Seringkali kita ada di dalam keadaan-keadaan seperti itu. Nah, kalau orang Farisi itu lebih parah lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Farisi itu sudah tahu Mesias akan datang. Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Mereka tahu karena mereka mempelajari firman Tuhan, mempelajari Taurat. Ya, anak Daud pasti harus orang politik, pasti harus punya kuasa, pasti pemimpin besar. Itu pikiran mereka. Yang kedua, harus mentaati hukum Taurat. Ya, namanya dari keturunan Daud, harus mentaati hukum Taurat. Tetapi apa yang mereka lihat dari Yesus? Hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta. Bagi mereka itu, wah, ini pembangkang benar. Yesus berkata, akulah Tuhan atas hari Sabat. Mereka bilang, kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Itu kan bertentangan dengan hukum Taurat. Yesus berkata kepada mereka, apa yang masuk ke dalam itu tidak menajiskan karena akan keluar. Tetapi apa yang keluar dari dalam itu yang menajiskan. Wah, bagi orang Farisi, wah, ini penghinaan terhadap hukum Taurat. Pada waktu mereka tidak berpuasa, Yesus bilang, anak manusia sedang ada bersama-sama dengan mereka, mereka gak akan puasa. Mereka akan berpuasa nanti pada waktu anak ini sudah tidak ada. Saudara bisa bayangkan cara berpikir orang Farisi very di challenge di situ. Begitu juga dengan kita. Setiap saat firman Tuhan akan menantang cara berpikir kita. Siap enggak? Disuruh berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Amin, saudara. Yesus menegur keras orang Farisi. Begitu juga dengan kita pagi hari ini. Kalau boleh, Yesus akan berkata kepada setiap kita, cara berpikirmu tentang Yesus, tentang aku udah benar enggak? Kalau enggak, berarti kita sedang menyembah Yesus yang lain. Yesus yang kita buat dengan pemikiran kita sendiri, yang kita mau, dan dia akan melaksanakan apa yang kita kehendaki. Melalui Palm Sunday ini, sesuatu yang tidak biasanya terjadi di masa itu, tidak biasanya terjadi, tidak pernah terjadi. Orang biasa yang dianggap biasa masuk dan declare dirinya sebagai seorang raja. Bagi mereka, it's hard to believe, it's hard to receive. Di zaman modern ini, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah dia raja di dalam hidupmu? Apakah dia Tuhan di dalam hidup saudara dan saya? Mari kita pejamkan mata dan kita akan renungkan. Yesus datang gak cari apa-apa. Dia tidak cari kekayaan, dia tidak cari persembahan. Dia ingin ajar kepada saudara dan saya suatu prinsip hidup yang bertolak belakang
dengan prinsip hidup dunia ini. Dia berdaulat penuh. Dia mau kita belajar rendah hati, mengakui Dia, berharap kepada Dia, mengikut Dia. Dan Dia mau kita belajar suatu cara berpikir yang berbeda, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar di hari yang sangat penting ini. Engkau ingin ajarkan kepada setiap kami untuk mengakui Engkau di dalam setiap jalan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita responi, kita bangkit berdiri sama-sama. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Dia Raja, ku angkat. Dia Tuhan, ku agungkan. Katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Karena Dia berdaulat, hidup kita ada dalam tangan Dia. Dia setia dan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Oleh karena itu, jangan kita tunggu sampai sesuatu terjadi di dalam hidup kita baru kita bersyukur, baru kita memuji, baru kita menyanyi. Kita sudah tahu hari ini bahwa Dia beri kepada kita masa depan yang penuh harapan, dan hari esok ada di dalam tangan-Nya. Hari ini hari dan waktunya kita menaikkan syukur. Hari ini hari dan waktunya kita bersepakat dengan Tuhan melalui pujian, melalui ucapan syukur, bahwa hari besok akan menjadi hari yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu, mari saat ini dengan seluruh kekuatan kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan sebagai bukti percaya bahwa Dia berdaulat penuh. Anything can happen in our future, but He holds my future.
Sama-sama dengan angkat tangan katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Yang wanita saja katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Ya Tuhan, kami akan lihat kemuliaan-Mu, mujizat-Mu terjadi, kekuatan-Mu terjadi, perbuatan-Mu. Ini iman kami Tuhan, ini percaya kami. Sama-sama, para pria saja katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Lord Jesus, amin. Tiada seperti Engkau. Oh, sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ini iman kami, ini percaya kami. Engkau Allah yang berdaulat penuh. Engkau yang mengatur setiap detail hidup kami. Engkau tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat di dalam menjawab, memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, kami mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Something is good is gonna happen in our lives because we put our lives under the economy of the kingdom of God, under the power of the kingdom of God, under the authority of the kingdom of God. Engkau berkata kami akan dibedakan Tuhan, karena kami adalah bangsa yang kudus di hadapan-Mu. Kami percaya tangan-Mu sedang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu yang sudah kami dengar, sudah disampaikan, menjadi bagian di dalam hidup kami mulai hari ini. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, matanya senantiasa terarah kepadamu, kemurahan Tuhan mengikuti hidupmu. Dia memberi engkau kasih karunia dan rahmat, damai sejahtera yang melampaui segala akal, sukacita yang melimpah dari Roh Kudus boleh menjadi bagian hidupmu. Engkau dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Engkau dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, supaya engkau melihat dan merasakan dan mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama